disembah atau dituruti. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan pada hari ini. Marilah kita sama-sama mohon untuk meminta kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Pembacaan epistel pada minggu ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6 dan diikuti ayat 13 sampai dengan 18. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir 18 kita sama-sama membacanya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kita sama-sama di ayat 18. Itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Demikianlah pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Sinari
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari inahannya dan diikuti nanti dengan Ina Deborah.
Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 2 Juni 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu pertama setelah Trinitatis. Topik Minggu, kekuatan berasal dari Allah. 2. Kelompok kor di Minggu tanggal 9 Juni 2024. Pukul 7.30 yang mengisi kor NHKBP Ina Esther ama Salum. Pukul 10 Ina Hanna ama Huria Ina Kamis. 17 remaja. Yang ketiga ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 IB di tanggal 9 Juni 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, kebaktian sektor. Selasa 4 Juni 2024, sektor Korintus of sektor Judea di rumah keluarga B Sihombing Situa R Boru Tampu Bolon. Sektor Kanaan di rumah keluarga J Siagian Boru Sagala almarhum. Sektor Efesus keluarga R Manulang Boru Sianturi. Galatia keluarga Nyonya Sintua Lubanggaul Boru Manulang. Filipi, keluarga P Silalahi Boru Manurung. Rabu 5 Juni 2024, sektor Sion. Keluarga R Simangusong ng Boru Pasaribu, Betania of. Roma, keluarga CST JT Opus Sunggu Boru Siagian. Nasaret, keluarga H Simanjuntak Boru Pangaribuan. Kolose, keluarga DJ Simamora Boru Purba. Sektor Bethlehem di rumah keluarga Nyonya Syahan Boru Pardedi. Alamat boleh kita lihat di warta atau acara yang ada di tangan kita masing-masing. Amplop pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Yang keenam, panitia Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif di hari Senin tanggal 27 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, yang dihadiri perwakilan dari setiap sektor dan kategorial. Berikut nama panitia yang terpilih. Ketua, Daniel Tampubolon MRE Bethlehem. Wakil Ketua, Insinyur Edison Simanungkalit, Sektor Kanan. Sekretaris 1, Erik J. Pasaribu, Galatia. Sekretaris 2, Nyonya Purba Boru Sihombing, Sektor Filipi. Bendahara, Nyonya Purba Boru Sidabutar, Betania. Nama-nama dari koordinator seksi dan anggotanya bisa kita lihat di warta yang di tangan kita masing-masing. Yang ketujuh, amplop distrik. Di hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 kita mengumpulkan persembahan amplop untuk distrik. Yang kedelapan, jadwal akhir kelas pelajar Sidi Stanbuk Hagios. Diberitahukan kepada orang tua dari pelajar Sidi untuk jadwal akhir kelas pelajar Sidi Stanbuk Hagios, yaitu Sabtu 22 Juni 2024 ujian tulisan. Minggu 23 Juni 2024 ujian lisan diikuti oleh orang tua. Kamis sampai dengan Sabtu 27 sampai 29 Juni 2024 retreat pelajar Sidi. Sabtu 6 Juli 2024 Gledi Resik. Minggu 7 Juli 2024 maka tidakon haporseaon atau lepas Sidi. Yang kesembilan, himbauan untuk mengikuti persekutuan lansia. Dihimbau kepada anggota jemaat yang sudah lanjut usia atau lansia yang berumur 60 tahun ke atas agar dapat mengikuti persekutuan lansia di gereja kita
yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14 WIB di gereja kita. Yang ke-10, RPP, Hukum Siasat Gereja. Mulai minggu hari ini sudah tidak terhitung sebagai anggota jemaat kita terkena hukum siasat gereja, yaitu Kevin Maleaki Tamba dari sektor Sion karena menikah dengan yang bukan seagama dengan kita. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 26 Mei 2024 sebanyak 884 orang. Yang 12, jemaat yang berulang tahun kelahiran 49 orang, ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBC Manggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 27 Mei 2 Juni 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-13, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 11 KK sebanyak Rp3.100.000. Persembahan bulanan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 11 KK sebanyak Rp4 juta. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Mei 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang ke-15, keuangan gereja. Huria Rp13.158.775, pembangunan Rp1.204.650, sentralisasi atau pusat Rp8.666.075, jumlah Rp23.029.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan kor dari remaja dan diikuti Ama Huria. Dilanjut sama kor Ama Huria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Semua umat
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang memelihara, yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, yang terambil di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami diaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus supaya juga hidup. Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita melihat dari kesaksian dari Rasul Paulus yang dia utarakan ke tengah-tengah jemaat yang ada di kota Korintus, tepatnya kota Korintus ini adalah dalam sejarah gereja adalah negara Turki sekarang ini, di mana kita mengetahui tempat inilah dulunya adalah tempat yang sangat bersejarah pertama kali yang dapat dikatakan sebagai pembukaan Rasul Paulus menyebarkan firman Tuhan atau Injil Kristus, dan dari sinilah banyak berdiri gereja-gereja di tengah-tengah negara ini dan kemudian berkembang kepada negara-negara yang ada di Eropa. Namun saudara-saudara yang kekasih, ketika Paulus membawakan yaitu Injil Kristus, dia mengalami banyak hal pergumulan dari beberapa kehidupan yang pada waktu itu sudah banyak yang orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang berpikir secara filsafat atau memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, baik dalam segi budaya, baik dari sisi kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ilmu yang disebut dengan ilmu bisnis kalau kita pelajari dalam sejarah. Nah, disinilah saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat tantangan yang dihadapi oleh Paulus sebagai satu hal yang dapat kita pelajari, bukan saja masalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka yang sebagai orang-orang yang penerima Injil ini selalu dihantui atau selalu diserang oleh beberapa pilihan-pilihan dalam hidupnya, di mana mereka di salah satu pihak mereka harus menghidupi kehidupan mereka yang sudah lama mereka hidupi, dan salah satu pihak
Masyarakat pada waktu itu adalah bagaimana mereka harus menerima ajaran baru, yaitu yang disebut dengan ajaran Kristus. Nah, untuk inilah Paulus bergumul, dan Paulus selalu mengatakan di dalam hidupnya bahwasanya kalau tidak Kristus yang bekerja di dalam roh, di dalam dirinya, maka dia tidak bisa dimampukan untuk melakukan suatu tugas yang sangat berat ini. Apalagi saudara-saudara, kalau kita perhadapkan seperti di zaman saat ini, sama halnya yang dihadapi oleh para misionaris dulunya. Karena mereka menghadapi bukan hanya soal manusia percaya atau tidak percaya, tetapi seringkali di tengah-tengah kehidupan manusia terlampau luar biasa dan hebatnya pengaruh zaman, pengaruh modernisasi, pengaruh segala sesuatu budaya atau pemahaman. Itulah yang kadang-kadang sulit untuk dipisahkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, untuk itulah satu hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, bahwasan fokus Paulus yang memberitakan Injil adalah satu hal, yaitu tentang Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi, apapun yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh yaitu sesosok daripada pembawa firman Tuhan ini, adalah fokusnya adalah kepada Yesus. Mengapa saudara-saudara yang kekasih? Ini sangat penting kita pelajari dan kita hidupi di dalam hidup kita. Apabila kita mengandalkan atau kita berfokus kepada kekuatan pengetahuan atau kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, kita pasti tidak akan mampu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti. Karena apa saudara-saudara? Karena hanya satu, yaitu kalau kita mengandalkan Tuhan, yaitu Yesus, disitulah roh Tuhan yang bekerja untuk memperbaharui dan dapat melihat sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat tadi, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Inilah yang pertama saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau belajar, mau bisa meyakinkan atau memperbaharui hidup kita, kalau kita tidak memiliki satu landasan kuat, yaitu di dalam iman kita kepada Yesus, kita pasti gagal. Pasti kita tidak akan memperoleh sesuatu hal yang disebut dengan buah-buah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita selalu menghadapi bagaimana pergumulan kita bukan saja masalah-masalah di dalam sosial, hubungan pergaulan kita dengan orang lain. Apalagi kita menghadapi kebutuhan hidup, menghadapi bagaimana kita cara untuk membawa contohnya di tengah-tengah keluarga, anak-anak, untuk dapat mereka berhasil dan sukses. Pasti kita memiliki satu orientasi di dalam kehidupan itu. Tidak lain tidak bukan fokus kita saudara-saudara yang kekasih, pertama hanyalah kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus dikatakan firman Tuhan, dia tidak gentar. Bahkan dia sebenarnya kalau kita pelajari dari firman Tuhan ini, kita lihat bahwasanya bagaimana buah daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat tadi, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa, yaitu dikatakan firman Tuhan, kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh atau kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih. Banyak orang di tengah-tengah kehidupannya selalu mempertanyakan, apa sih manfaat atau kekuatan yang sudah kita percaya dalam Yesus? Nah, biasanya saudara-saudara yang kekasih, kalau kita setengah-setengah atau tanggung-tanggung,
kita untuk mengikuti, mempercayai, atau kita mempergunakan iman kita kepada Yesus, inilah yang kadang-kadang kita memasuki sesuatu ranah yang sangat membahayakan. Dan banyak orang di dalam kehidupan sekarang ini tidak tanggung-tanggung, orang tidak mau berputar balik akan imannya. Banyak orang sekarang begitu. Banyak orang oleh karena tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Karena apa, saudara-saudara kekasih? Karena dia tidak berfokus kepada janji Tuhan, tidak berfokus apa yang dikatakan Tuhan, mereka banyak yang murtad, tidak percaya kepada Yesus. Sekarang banyak terjadi. Bahkan hari ini mungkin kita mendengar ada warta kita ada yang begitu. Ada beberapa lagi yang begitu, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Ini satu pelajaran. Ini satu gejala di dalam kehidupan orang yang percaya, sejauh mana dia sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dalam hidupnya. Kita semua saudara-saudara, Bapak Ibu, kita bisa saja menjadi rapuh dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita pergunakan di tengah-tengah menjalani hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita atau di kantor kita, atau kita menghadapi bagaimana kita membawakan keluarga atau kepemimpinan di tengah-tengah satu keluarga kita. Kita tidak akan mungkin kita dapat memimpin itu dengan baik kalau kita tidak membawakan dalam iman kita kepada Yesus. Karena tidak ada yang dapat menjadikan hidup kita kekuatan apapun di tengah-tengah dunia. Itu Paulus mengatakan tidak ada dasar yang dapat kita letakkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya selain daripada Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita selalu mengatakan dan selalu mempertanyakan di manakah kekuatan itu di tengah-tengah menghadapi gelombang hidup. Kalau dikatakan dari punguan dari Inahana menghadapi gelombang hidup pergumulan, kita hadapi dengan senyum. Cuman tadi kalau kulihat tadi menyanyikannya itu enggak semua senyumnya. Nyanyinya senyum. Nah, setelah senyum, ya memang arti senyum bukan berarti kita meniadakan persoalan hidup. Artinya di dalam ajakan itu mengatakan senyum karena apa? Karena kita percaya di tengah-tengah pergumulan hidup kita, kesulitan kita, segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita dalam hati kita akan tersenyum bahwasanya apa? Allah adalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah penolong dalam hidup kita. Jadi menghadapi apa saja jangan ada yang tegang, jangan ada yang stres. Sekarang banyak orang kan stres. Ada itu makanya orang stres banyak sekali. Jalan-jalan dia. Ada begitu. Kita lihat di jalan-jalan dia senyum-senyum sendiri, padahal nggak ada yang menyapa dia. Ada juga yang pernah saya lihat jalan-jalan dia, tapi terus dia ngitung gini begini kertas, seperti yang menghitung uang kan. Nah itu mungkin ada stres karena apa? Mungkin karena kerugian atau terlampau tinggi cita-citanya. Jangan ada di antara kita Bapak Ibu yang begitu ya. Ya ada begitu. Apalagi yang lebih sangat menyedihkan lagi, kalau dia tidak lagi menyadari akan dirinya. Entah dia di mana dia berada, apa yang dia pakai atau tidak dia pakai pakaian, wah itu tambah berat ya. Nah itu sudah stres berat, saudara-saudara. Karena apa? Karena itu tadi banyak di tengah-tengah kehidupan manusia tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tidak berfokus kepada keselamatan dan janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, di dalam kesaksian Paulus ini dia mengatakan bahwasannya kehidupan kita ini kita sadari memang kita sebagai manusia itu digambarkan seperti hidup yang di dalam bejana tanah. Mungkin kita mengenal ya bejana tanah atau disebut dengan tembikar atau yang disebut dengan seperti guci yang dibuat dari tanah ya. Itu digambar. Saya belajari mengapa Paulus pakai istilah ini ya. Kita mungkin di rumah kita ada hiasan itu ya. Ada yang dari pot bunga atau banyak lah ya yang kita hiasan-hiasan di meja atau di tempat di rumah kita. Sebaik-baik atau seindah-indah
daripada hiasan itu tetap adalah benda yang bersifat kesementaraan. Hidup kita digambarkan Paulus adalah seperti tembikar. Tidak ada satupun yang mengatakan hidup kita ini adalah sempurna. Mana ada yang sempurna? Mana ada yang kita bisa berani mengatakan kuat untuk selama-lamanya? Itu dapat kita buktikan. Kita suatu saat kita lapar, haus. Suatu saat kita harus tidur istirahat. Satu saat kita perlu hiburan. Itu menunjukkan bahwasan kesementaraan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kesadaran kita yang demikian, bukanlah kita jadikan alasan untuk kita tidak berbuat, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ada orang mengatakan begini selalu, Amang, kalau selama di dunia ini sistem hukum dunia inilah yang kita pakai. Nantilah kalau sudah di sorga, disitulah kita pakai ke sorga. Jadi saya menjawab, kalau sudah sampai ke sorga kita sudah lain lagi ceritanya. Ngapain lagi kita berbicara soal dunia? Justru di dunia, di sini kita akan buktikan, yaitu bagaimana kemapanan dan kekuatan dan kualitas kita sebagai orang percaya. Jadi saudara-saudara, kita diuji iman kita, kesetiaan kita di tengah-tengah kehidupan kita yang banyak kekurangan, ketidaksempurnaan. Tidak ada yang kita mengatakan, kalau si A itu dia sempurna, orangnya hebat, dia punya pengetahuan ini, dia punya pemahaman begini, udah hebat. Itu bukan sesuatu yang dapat kita jadikan seolah-olah itu adalah kuat. Tetapi yang paling penting Paulus kita berbicara di dalam firman-Nya ini, di tengah-tengah kesadarannya yang penuh seperti bejana dalam tanah, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi dia mau berbuat, mengandalkan Tuhan dan percaya akan Roh Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kesempurnaan, kesetiaan iman kita di dalam Tuhan itu adalah ketika ada kesediaan kita untuk mengandalkan atau untuk mempercayai ada kekuatan yang lain yang hidup di tengah-tengah kesementaraan kita. Ini yang paling penting. Tetapi kalau kita berfokus kepada kekurangan kita berfokus kepada apa kepribadian kita, pasti kita tidak mampu melakukan apa saja dalam hidup kita. Paulus pasti dia akan murtad, pasti dia kembali lagi ke kehidupan yang lama. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Kalau dia hanya berfokus kepada kekuatan dirinya sendiri. Tetapi apa yang di dalam kesaksian dalam lain? Bahwa yang hidup aku ini bukan aku lagi. Seperti ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Inilah yang dapat memampukan dan inilah yang dapat menyangkal keberadaan hidup manusia ketika dia mempercayai ada kekuatan lain, yaitu Roh Tuhan dalam hidupnya. Nah inilah saudara-saudara yang kekasih, kunci daripada mengapa yang disebut dalam firman Tuhan ini dia kuat menghadapi tantangan hidup. Ada kekuatan lain, yaitu yang bekerja dalam hidupnya. Itu sebabnya dia tidak pernah mundur. Kalau kita baca lagi dalam sejarah ini, banyak orang yang menuduh Paulus itu bukan rasul Tuhan. Karena apa? Karena latar belakangnya adalah seorang antikristus yang membunuh dan menangkap orang-orang percaya. Mana mungkin dia menjadi orang yang sebagai hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kita tahu persis siapakah dirinya. Nah ini kadang-kadang penilaian begini menghambat diri kita untuk melakukan yang baik. Sama hal kepada kita kadang-kadang dalam hidup kita kenal itu sama siapa itu kan. Wah kalau dulu ya sudah kenal, gua udah kenal itu begini hidupnya. Tetapi jangan salah, sering penilaian kita salah kepada seseorang. Mungkin dulu begitu,
Sekarang tidak. Itu yang lagu yang ada yang sering kita nyanyikan. Lain dulu, lain sekarang, di dalam Tuhan. Iya, baik, kita nanti teruskan lagi ya setelah acara ini. Karena apa, saudara-saudara kekasih? Ini suatu komitmen di dalam kehidupannya. Artinya ketika kita mengakui ada kekuatan memasuki dan kita percaya dalam hidup kita, inilah yang dapat memimpin hidup kita mampu menjalani pergumulan gelombang hidup. Seperti yang dikatakan di dalam lagu-lagu yang kita dengar dalam kur tadi. Maka saudara-saudara yang kekasih, ada Tuhan. Sekalipun kita mengatakan banyak kelemahan kita. Sekalipun kita masih manusia. Tetapi ada kekuatan yang memampukan hidup kita untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik. Dan pada akhirnya di dalam firman Tuhan ini, di dalam kesaksian Paulus mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan, kita percaya pasti kita akan memperoleh buah yang daripada Tuhan. Percayalah saudara-saudara yang kekasih, apapun yang kita lakukan kalau kita berfokus kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus, juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, yang sudah berbuat pengorbanan buat kita semua. Bahkan Dia di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja untuk membantu hidup kita. Maka ketika kita selalu menyatu hidup kita dengan sungguh-sungguh melakukan dan percaya dalam Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu dalam masa saat ini dan yang akan datang, Allah kita dapat mampu mengatasi dan mampu untuk menolong dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sanalah kita melihat bagaimana kuasa Dia dapat nyata di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Dia adalah pasti bagi kita dan amin bagi kita semua. Karena kita tahu ketika kita mengandalkan Dia di dalam seluruh pergumulan hidup kita, atau dalam sukacita kita dalam bersyukur, ingatlah buah yang akan kita terima tetap sesuatu yang indah dalam Tuhan, dan kita akan semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam firman-Mu belajar dari pergumulan Rasul yang memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan hidup, sekalipun dia menyadari hidupnya penuh dengan banyak kekurangan, memiliki latar belakang yang beberapa hal, tetapi kami percaya ya Tuhan bahwasanya oleh karena kuasa Roh-Mu, karena fokus kehidupan yang diarahkan kepada Engkau Tuhan di dalam kehidupan, semuanya itu akan dapat diatasi dan dapat kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup kami, memberkati segala rencana-rencana hidup kami, supaya apapun yang kami hadapi, pergumulan kami masing-masing, kami percaya ada Tuhan, ada Roh Tuhan yang menolong kami untuk dapat menguatkan kami di dalam seluruh pergumulan hidup kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh aktivitas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Engkau menyatukan hati pikiran kami semua ya Tuhan untuk mendukung dan ikut di dalam pelayanan itu. Karena kami percaya dengan ikut di dalam pelayanan itu kami sudah mengarahkan hati fokus hidup kami kepada Engkau. Sebab kami akan dihantar melalui pelayanan ini untuk dapat menerima berkat-berkat kekuatan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan yaitu sukacita bagi semua jemaat untuk mengikuti berbagai pelayanan dalam kategorial, mulai dari pelayanan dalam kategorial kur ataupun di dalam bentuk pelayanan firman, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan lainnya ya Tuhan, satu dengan yang lainnya. Kami juga mau ya Tuhan menyerahkan yaitu untuk persekutuan di dalam pertanyaan sektor, biarlah Tuhan memberikan hati kami dengan rajin untuk
belajar akan firman-Mu, mengarahkan hati kami, membentuk, membangun diri kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, telah terbentuk panitia Pesta Gotilon dan tahun Ukumene inklusif. Biar Tuhan menguatkan para panitia ya Tuhan yang terpilih. Biar kami semua mendukung ya Tuhan, karena semuanya itu kami perbuat adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya melalui pekerjaan dan aktivitas ini kami semakin dibangun untuk mencintai Tuhan, mempercayai Tuhan, dan kami semakin dibangun iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tidak jemu-jemunya untuk tetap berbuat untuk Tuhan, sebab kami tahu apa yang kami lakukan untuk Tuhan semuanya itu tidaklah sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, yaitu baik yang mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Biar Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berkati di dalam studi untuk anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka memperoleh suatu keberhasilan, sehingga hasil daripada mereka peroleh untuk dapat pergunakan sesuatu yang baik dalam hidupnya dan demi kemuliaan dari nama-Mu. Tuhan memberkati juga ya Tuhan bagi kami mencari orang tua, yaitu kehidupan sehari-hari. Biar Tuhan membukakan yaitu tirai-tirai berkat untuk dapat kami peroleh dari Tuhan, untuk menjadi jalan sukacita atau jalan untuk memenuhi segala sesuatu yang perlu dalam hidup kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua jemaat, biar Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, supaya mereka tidak terpengaruh oleh Tuhan atau goyang iman ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami nyerahkan semua jemaat-Mu yang bergumul saat ini, supaya mereka tidak jatuh, tetapi mereka ingat dan mengandalkan Tuhan, supaya mereka tetap menyaksikan Tuhan adalah juru selamat mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dan pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam keluarga semakin Engkau teguhkan ya Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka semangat untuk bekerja. Bagi keluarga ya Tuhan yang belum diberikan, dikaruniakan sebagai buah kasih mereka ya Tuhan, anak atau putri, kami percaya Tuhan berkat Tuhan tidaklah stop, dan berkat Tuhan terus mengalir dan memberikan sesuai dengan rencana dan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua persembahan-persembahan yang sudah jemaat berikan. Biarlah Tuhan semakin membukakan tirai-tirai berkat di dalam pekerjaan mereka, untuk semakin mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini biarlah Engkau selalu menyertai hidup kami. Ketika kami besok memulai pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan, biar Tuhan menyertai kami, menjauhkan dari segala kecelakaan, segala malapetaka. Biar Tuhan membukakan hati-hati orang untuk berbuat baik dan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan dari semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kegoncangan jiwanya, kegoncangan dalam pergumulan hidupnya, baik di keluarga atau hubungan dengan orang lain dan pekerjaannya, ataupun juga mereka menghadapi pergumulan yang berat oleh karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus itulah yang memberikan yaitu kesembuhan, memberikan pengharapan dan juga keselamatan dan berkat-berkat berlimpah bagi hidup semua kami yang hadir di sini. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa dan hidup kami. Amin. Baik Bapak Ibu, kita memuliakan nama Tuhan dari nomor 253 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, dan yaitu amplop pada kita, yaitu bukan lagi, kalau ini memang pengadaan rumah dinas ini sudah selesai, puji Tuhan, tapi kita tetap dalam proses pemeliharaan bangunan di kita, semua terus berjalan gereja kita. Baiklah kita berikan untuk pembangunan gereja kita.
Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kita bangkit berdiri. See
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.